Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau siang, tergantung bagaimana kalian menonton video ini. Video ini adalah sebuah pidato untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika. Dan di video ini saya mau sedikit berbicara soal media sosial. Ya, media sosial di mana kita semua sering sekali menggunakannya. Bangun tidur, siang hari, malam hari, kapan saja. Tapi kita tahu di media sosial itu kita bisa mengunggah apapun yang kita mau, mulai dari hal-hal yang lucu, menggemaskan, sama saja, bikin terenyuh dan segala macamnya. Salah satunya adalah sebuah prestasi. Prestasi ini bisa berupa semacam foto menggang trofi, atau kegiatan baik, atau hal-hal seperti jabatan kerjaan yang naik dan lain sebagainya. Dan tidak jarang kalau kita melihat postingan teman kita tentang sebuah prestasi yang didapatkan, kita semacam punya perasaan iri. Oh, kok dia keren ya, wow, dia hebat, seperti itu. Entah prestasi macam apa yang didapat. Dan hal yang perasaan seperti iri itu tidak kita rasakan 1-2 kali. Bisa terjadi di tiap kali teman kita itu mendapatkan prestasi. Ya, iri itu akan menjadi positif kalau akan membuat seperti motivasi untuk diri kita. Misalnya teman kita sukses dalam usahanya, kita ingin seperti dia mungkin, atau teman kita yang punya nilai IPK yang bagus, nilai rapot yang bagus, kita mau belajar jadinya. Tapi tidak jarang juga semakin sering kita melihat prestasi teman kita dan tahu bagaimana kehidupan dia, justru bukan kagum yang akan muncul di kemudian hari, tapi justru perasaan seperti mengejek. Misalnya teman kita sukses dengan usahanya, tapi kita tahu teman kita itu adalah anak dari orang tua yang berada. Jadi kita kan berpikir, wah, dia mah enak, usahanya sukses, ya dibantu orang tuanya, modal orang tuanya pasti. Kalau enggak, wah, udah nilainya gede, ya wajar lah, dia kan waktu senangnya banyak, pasti belajarnya juga enak, nggak kayak gua yang mungkin sambil kerja atau dan lain sebagainya. 1-2 kali ya mungkin seperti angin yang terlewat, tapi berulang-ulang kali kita just kalau pikir-pikir itu seperti perasaan gagal sebelum kita mencoba. Yang tadi awalnya kita kagum dengan teman kita yang sukses dengan usahanya, malah berakhir dengan kita mengejek dia. Dan padahal perasaan seperti itu tidak baik untuk kita. Gagal sebelum mencoba itu bukan hal yang baik. Ibu saya pernah berpesan, kamu jangan menyerah sebelum berperang, yaitu sebuah motivasi yang sering beliau ucapkan. Dan di video ini saya mau membagi beberapa tips biar kita gak ngerasain gagal sebelum berperang. Wah, berperang. Oke. Yang pertama, kita tentukan apa yang kita mau capai. Misalnya teman kita pengusaha, dia sukses dengan usahanya, kita tentukan mau jadi pengusaha. Atau teman kita yang kecil saja juga kita pikir, dia rajin ibadahnya, rajin baca Quran, sholat, atau mungkin ke gereja, ke pura dan lain sebagainya. Jadi kita tentukan dulu apa yang kita mau capai. Kita ambil contoh yang kecil saja ya, 2 contoh, pengusaha dan ibadah. Oke, kita tentukan itu. Yang kedua, kita cari hal-hal apa saja sih yang perlu kita pelajari. Misalnya pengusaha, kita mau jadi pengusaha di bidang kuliner, di bidang makanan kecil, ya tentu kita harus cari tahu apa sih yang perlu pelajari. Misalnya makanan itu mau kita buat dari bahan apa, kita mau buat makanan apa,
tentang pasarnya dan sebagainya. Terus kalau kita mau jadi rajin ibadah seperti sholat, karena mungkin kita sholat itu seperti jarang-jarang, mau nggak mau, kadang iya azan kadang cepat sholatnya tapi kadang terlambat, ya kita pelajari. Misalnya teman kita bisa kalau kita punya teman dekat yang kita terinspirasi untuk ikut rajin sholat, tanya saja, kamu motivasinya apa sih bisa seperti itu, ibadahnya bisa rajin dan lain sebagainya. Terus kita, dan setelah itu ya sudah, kita catat apa saja yang perlu kita pelajari. Kalau saran saya, catat itu mungkin di buku atau di handphone, di Google Keep, mungkin di dokumen-dokumen aplikasi dan sebagainya. Jadi jangan cuma ada di kepala, karena kita tahu kita tuh sering cepat ingat tapi juga cepat lupa, karena itu bahaya ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, membuat jadwal untuk hal-hal apa saja yang kita perlu pelajari. Misalnya nih, kita jadi pengusaha buat makanan kecil gitu, kita udah tahu nih apa aja, misalnya tentang marketnya, produknya, terus strategi pendistribusiannya, e-commerce yang mungkin kita mau pakai, entah Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Kita buat jadwal. Kita kan bukan satu sosok makhluk hidup yang rutinitasnya cuma satu kan, apalagi mungkin diantara kalian ada yang selagi bekerja sebagai mahasiswa, atau mungkin di pesantren dan lain sebagainya. Kita buat jadwal, kira-kira hari apa saja yang mau kita pelajari. Misalnya produk makanan kita buat di minggu ini, minggu 1. Minggu kedua kita akan pelajari tentang marketnya, minggu ketiga kita akan belajar tentang pendistribusiannya, minggu keempat kita akan belajar tentang e-commerce-nya. Misalnya kita mau sholat atau jadi mengaji dan sebagainya, oke, minggu pertama kita belajar tentang hal-hal apa saja yang akan kita dapat kalau kita rajin ibadah. Misalnya sholat, entah kita jadi disiplin, entah jadi kita semacam lebih baik akhlaknya, kalau kita ngajarkan kita lebih hal-hal yang positif. Minggu pertama, minggu kedua kita belajar tentang tata caranya, hal-hal yang apa saja yang sekiranya menurut para ustadz itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Minggu ketiganya kita coba semungkin doanya. Jadi pelan-pelan kan, kita tahu bahwa sholat itu kan tidak cuma gerakan, jadi ada baca-baca juga yang mungkin banyak dari kita agak lambat untuk menghafalkannya. Yang keempat dan yang terakhir adalah kita mulai. Ya, kalau kita sudah mendapat semua pelajaran itu, sebenarnya tidak menguasai sih, mungkin semacam memahami dulu gitu. Kalau menguasai kan kita perlu waktu lebih banyak gitu kan, apalagi kalau bidang-bidang yang mungkin perlu detail yang lumayan banyak. Tapi yang keempat, emang kita harus mulai. Sebagus apapun desain sebuah bangunan, dia akan seperti itu saja keindahannya, akan seperti itu saja kehebatannya di dunia 2 dimensi kalau dia tidak dibangun juga. Percuma kalau seorang arsitek bikin desain bangunan seperti mall, gedung pencakar langit, tapi cuma digambar saja, ya sudah, sampai situ saja. Kita tidak tahu manfaat realnya seperti apa, kenikmatannya seperti apa. Nah, di tahap keempat ini atau tahap terakhir, kita mulai, tantangan juga pasti berat. Misalnya pengusaha itu kan pasti ada mungkin pembagian waktu, terus resiko kerugian, risiko dicemooh, ya itu berat sekali. Risiko tidak percaya diri karena pemasaran kan, it's hard things to do. Sholat juga, biasanya kita sukanya mungkin tidak suka sholat, melalaikan kewajiban itu, kita akan dicemooh oleh
teman-teman kita atau bahkan orang tua kita, keluarga kita, seperti itu. Tapi yang penting adalah kita mulai. Kita akan tahu seperti apa perjalanan dari ilmu yang kita akan realisasikan kalau kita memulai. Gini saja video ini, mungkin bermanfaat ya. Singkat, tapi semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.